Rafarianti. Dan aku Marcel Rianti. Cartwright kan ada Rianti Cartwright. Right. Iya. Tapi kan Widianti. Kok Widianti itu cewek? Lanjut aja guys, terima kasih sudah menonton kita sampai segmen ini guys. Benar banget. Dan kita akan tetap membacakan berita-berita ya Rafa. Betul, berita yang seru dan menarik buat kalian. Di mana lagi kalau bukan di segmen Harta Tata Berita. Jadi, Arafa, kita masuk ke berita yang pertama. Betul. Jadi berita yang pertama ini adalah datang dari para ahli di London School of Economics yang melarang lobster dan kepiting direbus hidup-hidup. Karena kalau dia direbus hidup-hidup, ada sering teriakan-teriakan. Katanya berisik. Panas. Aku takut. Badanku meleput. Ini karena menurut penelitian, hewan-hewan ini bisa merasakan sakit. Hingga harus diperlakukan seperti makhluk hidup juga. Iya, hewan-hewan tersebut kini dilindungi pemerintah Inggris melalui Undang-Undang Kesejahteraan Hewan yang baru. Jadi dengan ini merebus kepiting dan lobster hidup-hidup seperti yang biasa dilakukan itu kini sudah dilarang. Benar banget Rafa. RUU Kesejahteraan Hewan disebut akan memberikan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh hewan. Jadi undang-undang ini juga akan memastikan para hewan konsumsi yang akan dipotong harus mendapatkan perlakuan terbaik. Jadi sebelum dipotong, disambut dulu. Pakai tari-tarian. Dihidangin makanan favorit. Dikalungin pakai bunga. Pakai bunga. Terus dibilang, ada permintaan terakhir nggak? Ada. Apa tuh? Aku nggak mau meninggal. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Dilepasin lagi. Berita selanjutnya nih. Ada balapan yang sangat membanggakan Indonesia. Tapi sayangnya ternodai dengan beraksinya kelompok copet profesional yang bergentayangan di sana. Ini nggak tanggung-tanggung komplotan ini terniat banget ketika beraksi nih Sel. Bener banget, dan ini bukan berasal dari Priuk sekali lagi ya. Ini bukan komplotan saya teman-teman, jadi aman lah ya. Aman. Gimana enggak Rafa, karena mereka jauh-jauh datang dari Jakarta ke Lombok. Modal beli tiket buat nonton balapan resmi. Ketika berbaur sama penonton lain, zlep, tangannya beraksi. Jadi ada 8 orang yang berhasil ditangkap ini memiliki peran yang berbeda ketika beraksi. Ada yang menjadi pengalih perhatian, lalu ada yang mengambil barang incaran, ada pengoper, lalu juga ada pengupul. Wah, udah kayak di film-film gitu ya? Bener tuh, ketangkap tuh ada cewek juga guys. Dia berangkat dari Jakarta ya. Dan uniknya ada 3 orang dari kelompok itu adalah satu keluarga. Ini berarti sapet. Keluarga bercopet. Ada bapak, ada ibu sama anaknya. Jadi pas ketangkap loh, kok rumah kita sepi ya gitu. Kenapa sih rumahnya sepi? Copet pak. Copet. Liburan ke Lombok. Liburan ke Lombok, enggak nyopet. Ini satu-satunya copet yang go internasional. Seperti halnya Agnes Monica ya. Tapi ini adalah sebuah prestasi yang tidak boleh dicontoh ya. Benar banget. Betul. Jadi kalau mau liburan mah liburan aja. Bener. Nggak perlu pakai nyolong gitu-gitu, apalagi pakai strategi nyolong. Betul. Mendingan liburan aja deh sambil kerja yang halal. Tapi tetap waspada sama COVID-19. Dan prokesnya harus dijaga dan prosedur perjalanannya dipatuhi semua dengan baik. Jangan sampai kayak penyanyi legendaris satu ini nih. Betul banget. Jadi penyanyi legendaris asal Kanada, Bryan Adams, dikonfirmasi positif COVID-19 ketika ia tiba di Italia untuk acara pemotretan. Motret jauh-jauh banget ya. Sampai Italia. Dan ketika melakukan tes PCR rutin di terminal kedatangan, hasil tes menyatakan bahwa ia positif terjangkit virus COVID-19 dan harus segera ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Itu sebenarnya nggak terlalu aneh ya, tapi yang nggak biasa itu adalah kali kedua Bryan Adams dinyatakan positif COVID-19 dalam sebulan. Jadi kurang dari 30 hari sebelumnya ia juga dinyatakan positif COVID-19. Dan itu membuatnya batal tampil di sebuah acara bersama Tina Turner. Tina Tun nih. Bukan ya, bolo-bolo ya. Bukan. Oke. Indra Turner Nah ini juga bukan, itu teman kita. Nah jadi untuk mengingat aja nih, jika pandemi ini memang belum selesai, ya tetap waspada. Meskipun kamu udah vaksin, waspada. Mau 1 kali vaksin, 2 kali vaksin, jangan sampai lengah, ya kan? Karena walaupun ada juga berita yang cukup positif, seperti Indonesia yang sekarang masuk top 5
negara-negara dengan penurunan angka COVID-19 di seluruh dunia. Secara mengejutkan ya, Alhamdulillah, kita punya prestasi ini. Benar-benar. Ada juga berita yang cukup mengejutkan macam ini nih, Tisel. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sekitar 44% warga DKI sudah memiliki imunitas terhadap COVID-19. Nah, ini dia nih. Jadi sebenarnya penelitian ini sudah dilakukan bulan Maret lalu, tapi hasilnya tidak diungkapkan di media. Wow, biar kita kaget, biar kayak ngeprank, tara gitu ya. Dan pada saat itu memang belum banyak orang yang divaksin, Arafa. Jadi data ini bahwa 44% orang di Jakarta sudah memiliki imunitas dikatakan murni hasil dari kebal alami karena terinfeksi. Tahu nggak Arafa kenapa? Kenapa? Karena pada saat itu belum banyak orang yang divaksin. Betul. Jadi data 44% orang di Jakarta yang sudah kebal memiliki imunitas ini dikatakan karena memang murni hasil dari kekebalan alami karena mereka sudah pernah terinfeksi. Nah, dikatakan juga bahwa karena kini program vaksin sudah berjalan, seharusnya tingkat imunitas warga Jakarta lebih meningkat angkanya. Betul, dan saat ini Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan survei serologi serupa. Ya. Dan diharapkan angka imunitas terus naik, baik dari kekebalan alami karena pernah terinfeksi maupun karena intervensi lewat vaksinasi. Bener banget, tapi lagi-lagi udah pernah kayak gini, ya jangan sombong. Betul. Kalau lu udah pernah kena COVID, ya udah jangan pongah, jangan congkak. Ingat, Firaun jatuh karena Kesombongannya. COVID-19. Iya, belum ada ya? Ada, jangan itu. Gua kebayang dulu tuh kan Firaun tuh. Pak Firaun mohon maaf, Di swab. bisa di swab nggak? Boleh minta KTP-nya, bisa ya? Antigen atau PCR? Terus kayak gini harus gituin peduli lindungi dulu Iya. Firaun. Terus Firaun bilang, jangan dalam-dalam ya. Habis gitu minta tisu dong. Iya. Bersin. Bersihnya pasti, hasil. Bikin kaget. Iya. Ini ada berita selanjutnya nih. Belum lama ini WHO menetapkan varian Omicron masuk ke dalam daftar varian baru COVID-19 yang perlu diwaspadai khusus. Waduh. Jadi varian yang berasal dari Afrika Selatan ini memiliki banyak mutasi dari varian awal dan indikasinya cukup mengkhawatirkan. Iya benar banget, cukup mengkhawatirkan ya karena dalam seminggu pertama sejak dilaporkan pada WHO penambahan kasus COVID varian Omicron ini naik 320% di Afrika Selatan. Dan dalam waktu singkat varian ini juga ditemukan di negara-negara Afrika, Israel dan sejumlah negara Eropa hingga Hong Kong. Wow. Katanya Omicron dari mana? Dari Hong Kong. Oh iya. Kayak sombong ya. Jadi varian Omicron juga memiliki kemampuan untuk menembus sistem imunitas yang sudah terbentuk. Dan konon kabarnya virus ini juga bisa melayang di udara sehingga tak hanya droplet saja yang bisa menularkan. Nah, benar banget Arafa. Untuk antisipasi awal, sejumlah negara termasuk Indonesia menutup pintu masuk dan pintu maaf ya. Pintu masuk bagi pendatang yang sudah melewati negara-negara bagian selatan di benua Afrika. Wow, jadi makanya nih kita harus ngingetin buat seluruh pemirsa ngoceh Bener. ya dan semua fans Marcel yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Iya, balik fans lagi Arafa ke juga ya. Afrika, iya. Untuk terus jaga protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin. Betul banget, karena lebih baik vaksin daripada fuckboy ya. Karena kalau jadi fuckboy belum tentu bisa. Iya. Orang yang vaksin aja kemarin ada banyak fuckboy kok. Ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan datang lagi, kita akan kembali lagi di Ngoceh.